Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video kali ini, saya juga doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan ke materi saya selanjutnya tentang strategi bagaimana cara mengerjakan soal listening, khususnya di TOEFL ya. Kita kemarin di video sebelumnya, kita sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 3 tentang listening. Ini sudah lama, mungkin sekitar 1 atau 3 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan soal nomor 1 sampai nomor 3, dan di sini saya akan melanjutkan ke latihan soal TOEFL selanjutnya di listening di nomor selanjutnya. Sebelumnya saya share PowerPoint dulu. Oke, kita share PowerPoint dulu, nanti teman-teman bisa. Oke. Terakhir itu kemarin kita bahas di soal nomor berapa ini? Oke, nomor 3 ya. Ini sudah kita bahas soal nomor 3 ya. Kita sudah bahas soal nomor 3. Kita lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan soal nomor 4. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di TOEFL itu ada polanya ya. Jadi di TOEFL itu ada polanya, dan kewajiban kita sebagai peserta tes itu harus mengenal atau menggali pola yang ada dalam TOEFL. Kenapa? Karena kita bisa mengenali, mengerjakan atau apa ya? Kita bisa mengetahui polanya, kita bisa mengerjakan dengan tepat. Oke, ini kita lanjutkan ke latihan soal nomor 4 ya. Coba Anda kerjakan dulu. Oke, saya play audionya. Number 4. I got this dress for only $5. $5? How did you get it so cheap? What does the man mean? Nah, oke, itu audionya ya. Yang ditanyakan oleh narator itu siapa? Yang ditanyakan oleh narator itu adalah respon speaker keduanya. Jadi di sini narator menanyakan apa? What does the man mean? Oke. Sebentar, saya buat spidolnya dulu buat coret-coret. Kita buat pakai warna ungu atau merah saja ya. Atau nih merah. Oke. Di sini yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah yang ditanyakan what does the man mean? Ini adalah mean. Mean itu adalah pertanyaan tentang apa? Maksud. Nah, maksud dari laki-laki. Maksud dari laki-laki. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya dalam TOEFL itu memang kebanyakan pertanyaannya tentang maksud. Kenapa tentang maksud, Sir? Karena tujuan dari pembuat soal adalah untuk menguji pemahaman kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan respon seperti ini, kira-kira maksudnya bagaimana? Perempuan tadi mengatakan, I got this dress only $5. Saya mendapatkan pakaian ini hanya dengan $5. Man merespon, $5? $5? How did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu begitu murah? Oke, terus narator menanyakan what does the man mean? Nah, $5, $5, cuma $5. Bagaimana kamu mendapatkan paket tersebut dengan sangat murah? Nah, Anda juga harus mengetahui bahwasanya ditanyakan laki-laki adalah respon speaker kedua. Ditanyakan respon speaker kedua, kenapa? Karena tujuannya untuk menguji pemahaman peserta tes. Nah, di sini pilihan gandanya
his surprise there were 5 dress. Nah, di sini his surprise ini benar. Tapi pertanyaannya $5 atau 5 pakaian. Nah, tadi $5 ini ngomongnya bukan 5 pakaian, tapi harganya pakaian itu murah sekali. Ini makanya yang A salah. Kenapa? Karena di sini 5 dresses, bukan 5 dresses, bukan 5 pakaian, tapi harganya $5. Anda harus memahami itu. It was an unexpected inexpensive dress. Nah, di sini ketika Anda sudah menemukan kata sinonim. Sinonim berarti Anda sudah menemukan jawaban. Nah, di sini how did you get it so cheap? Nah, di sini so cheap. Cheap itu artinya apa? Murah. Nah, di sini ada kata inexpensive. Inexpensive itu, expensive itu artinya mahal. Tapi karena ada ini artinya tidak mahal. Tidak mahal sama dengan murah. Nah, perhatikan, legal itu sama dengan resmi. Kalau ada kata ilegal, ada kata ilnya, ini berarti artinya tidak resmi. Expensive artinya mahal. Tapi kalau ada kata innya yang tergabung dari menjadi satu kata, ini namanya prefix. Prefix itu pre itu di depan ya, prefix ada imbuhan, maka ini artinya tidak. Kalau inexpensive artinya tidak mahal sama dengan murah. Berarti jawabannya yang benar yang nomor 4 adalah yang B. Yang C, he would like to know what color dress it was. Ini salah juga karena tidak ada urusan dengan warna. The dress was not cheap. The dress was not cheap. The dress was not cheap. Jadi pakaiannya tidak murah. Kalau tidak murah berarti sama dengan mahal. Makanya yang D juga salah. Nah, Oke, saya kasih tahu ya, ini rahasia. Ini rahasia. Ketika teman-teman mengerjakan soal TOEFL, khususnya di listening, kata yang diulang itu biasanya salah. Ini perhatikan. Kata yang diulang itu biasanya salah. Nah, contohnya di sini ada $5, ini adalah 5 dress. Seolah-olah ini kan diulang. Makanya salah. Di sini ada kata cheap. Di sini diulangi kata cheap lagi. Nah, sesuatu yang diulang itu biasanya salah. Makanya Anda perhatikan, kenapa kok harus dibuat sesuatu yang berulang seperti itu? Karena biasanya peserta tes itu berpikir sesuatu yang diulang itu benar. Padahal sesuatu yang diulang itu salah. Itu adalah strategi pembuat soal supaya Anda kepleset salah mengerjakan soal supaya apa? Besok ada tes lagi. Kenapa? Karena TOEFL Anda tidak lolos. Maka dari itu hindari bunyi yang serupa. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5 ya. Oke. Mana ini kok nggak bisa? Oke. Nomor Number 5. 5. I just got my 3rd parking ticket this week. Why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? What does the woman suggest that the man do? Ini artinya adalah why. Nah, ini ada kata why don't you. Kata why don't you ini, kata why don't you ini perhatikan. Sebelum dilanjutkan di sini adalah kata
What does the woman suggest that the man do? Nah, di sini adalah apa yang disarankan perempuan. Ini apa yang disarankan perempuan ya. Apa yang disarankan oleh perempuan untuk laki-laki itu kerjakan. Nah, apa yang disarankan perempuan? Suggest. Ini kata-kata suggest itu Anda harus perhatikan. Nah, kata apa yang disarankan perempuan untuk laki-laki lakukan. Nah, biasanya untuk pola suggestion itu ini ada kata why don't you? Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu tidak berarti kamu harus maksudnya. Itu berarti perempuan memberikan saran kepada laki-laki untuk melakukan suatu hal. Nah, pertanyaannya adalah sarannya apa? Why don't you try putting more money? Jadi, why don't you try putting more money? Artinya perempuan menyarankan kepada laki-laki untuk add more money in the parking meter when you park your car. Why don't you? Berarti perempuan menyarankan laki-laki untuk menambahkan uang di di parking meter. Nah, oke. Itu saran dari perempuan. Add more money. Kalau leave the car somewhere else ini nggak nyambung. Kenapa? Karena ini urusannya bukan meninggalkan tempat di tempat yang lain, itu salah. Ignore, ini bukan mengabaikan, ini bukan ignore mengabaikan the parking ticket, tidak. Saran yang diberikan adalah add more money. Why don't you put more money? Ini try putting more money. Berarti putting more money, cari pola yang disebut dengan restatement. Oke, putting more money berarti add more money to the matter. Jawabannya adalah yang C. Yang D, pay the parking attendants. Membayar pelayan. Attendance itu artinya pelayan. Pelayan parkir. Ini bukan membayar ke pelayan parkir, tapi menyarankan untuk add more money to the matter. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang benar nomor 5 adalah yang C. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Number 6. Were you able to get hold of the book that you wanted? I couldn't. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. What does the man mean? Oke. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Kira-kira jawaban yang mana yang Anda pilih? Coba. Oke, perhatikan teman-teman ya. Nanti jeda antara satu soal dan soal selanjutnya itu kurang lebih adalah 12 detik. Nah, 12 detik itu Anda harus dengan cepat untuk menentukan jawaban yang mana yang Anda akan pilih. Oke, jawabannya yang mana? Oke, langsung kita diskusikan ya. Ini percakapan antara laki-laki sama perempuan. Ini percakapan antara laki-laki sama perempuan. Oke. Nah, perempuan mengatakan, perempuan mengatakan, were you able to get a hold of the book that you wanted? Apakah kamu bisa mendapatkan, kamu bisa get a hold, itu bisa memegang atau mendapatkan buku yang kamu inginkan? Man merespon, I couldn't. Berarti ini bentuk kalimat negatif. Saya tidak bisa mendapatkannya at the bookstore, di toko buku. They told me that it wasn't available yet. Ini bentuk kalimat negatif. It wasn't available yet. Bahwasanya pelayan toko itu mengatakan kepadaku bahwasanya buku tersebut itu belum tersedia atau buku tersebut belum tersedia di toko buku atau kehabisannya. What does the man mean? Ini adalah maksud dari laki-laki.
laki-laki adalah respons speaker kedua. Laki-laki dengan mengatakan I couldn't berarti sama dengan dia belum mendapatkan. Ini belum berarti dia belum mendapatkan buku yang dia inginkan. Kenapa? Karena pelayan mengatakan bahwasanya bukunya itu tidak ada di toko buku tersebut atau mungkin bisa jadi kehabisan. Oke. Coba jawaban yang A. Oke, he does not like to hold too many books at one time. Dia tidak bisa memegang atau membawa banyak buku di dalam satu waktu. Ini tidak urusan itu. Ini bukan urusan dia membawa sedikit atau banyak buku, bukan. Jawaban yang B. There is no bookstore. Nah, ini yang tidak ada, perhatikan ya. Biasanya cara mengkecohnya adalah Anda harus benar-benar memahami. Yang tidak ada itu toko bukunya atau bukunya. Oke, kalau di sini there is no bookstore. Ini yang tidak ada adalah toko bukunya yang tidak ada. Yang tidak ada bukan toko bukunya. Bukunya ada, yang tidak ada adalah yang tidak ada bukan toko buku, tapi yang tidak ada itu bukunya. Oke, kalau di sini yang B ini there is no bookstore, tidak ada toko buku, makanya yang B salah juga. Jawaban yang C, it is not possible to obtain the book yet. Jadi ini tidak mungkin untuk mendapatkan bukunya, berarti sama dengan yang C. Kenapa? Karena di sini bukunya was not available, tidak tersedia atau mungkin habis atau belum datang lagi. Nah, berarti sama dengan it is not possible to obtain the book. Nah, di sini ini obtain itu artinya get, artinya sama. Tidak mungkin mendapatkan bukunya. Nah, di sini tekniknya apa? Pokoknya kalau mean ini adalah tekniknya restatement biasanya. Membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Oke, itu nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7 yuk. Oke, perhatikannya nomor 7 ya. Kok nggak bisa dibuka nih. Number 7. Professor Mitchell's lecture certainly went on and on for quite some time. I thought he was never going to finish. What does the man imply about the lecture? Ayo, jawabannya apa? Ini gampang ini. Gak selesai-selesai sih, berarti sama dengan apa? Kalau nggak selesai-selesai, berarti sama dengan ini adalah sama dengan too long. Oke. Perhatikan ya. Di sini percakapan antara dua orang, antara woman sama man. Woman mengatakan, Professor Michael's lecture certainly went on and on for quite some time. Jadi kuliahnya Profesor Michael itu went on and on, berjalan terus menerus. Maksudnya berjalan terus menerus itu gak mari-mari, gak selesai-selesai gitu. For quite some time. Man merespon, I thought he was never going to finish. Saya pikir dia itu tidak akan menyelesaikan. Juga mungkin gak menyelesaikan. Tapi dia mesti akan menyelesaikan. Tapi kok lama banget ya. Biasanya kalau mahasiswa lihat jam terus. Atau ini kok gak selesai-selesai sih. Berarti mungkin bisa jadi apa? Bisa jadi kelasnya membosankan. Nah, itu. Jadi di sini what does the man imply about the lecture? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tentang kuliahnya bagaimana? Dengan mengatakan I thought
He was never going to finish. Sama dengan ini kok nggak selesai-selesai ya. Ini sama dengan kuliahnya adalah too long. Ini bukan it was incomplete, bukan. Tidak selesai, bukan. Tapi nggak selesai-selesai. Artinya sama dengan kuliahnya terlalu lama. Finish on time, bukan. It was about honor, ini tentang penghormatan, ini juga bukan. Kuliahnya nggak selesai-selesai toh, seperti itu. Jadi sama dengan kuliahnya terlalu lama. Oke, kita lanjutkan ya. Dari pembahasan nomor 4 sampai nomor 7. Ada yang tanyakan dulu? Oke. Kalau tidak kita lanjutkan. Number 8. You don't have the notes from yesterday's physics class? No, I don't. Do you think I could borrow yours? What does the woman mean? Do you think that I can borrow yours? Apakah kamu berpikir bahwasanya aku bisa meminjam milikmu? Oke. Jadi sama dengan apa? Oke. She needs to use the man's note. Ini jawabannya yang A. Oke, yuk kita coba diskusikan. Ini percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, you don't have the notes from yesterday physics class. Kamu tidak mempunyai catatan dari kelas fisika yang kemarin. No, I don't. Berarti perempuannya memiliki tidak, sama dengan dia tidak memiliki catatan, tidak memiliki catatan. Do you think I could borrow yours? Apakah kamu berpikir aku bisa meminjam milikmu? Jadi ini ceritanya apa yang dimaksud oleh perempuan, maksudnya dia itu tidak memiliki catatan. Makanya dia kepingin meminjam catatannya laki-laki tersebut. Berarti jawabannya yang mana? She needs to use the man's note. Dia butuh untuk meminjam atau menggunakan catatannya laki-laki. Yesterday physics class was boring. Ini tidak ada urusan dengan bosan atau tidak bosan. Ini hanya mengatakan bahwasanya perempuan itu, apakah kamu memiliki catatan untuk fisika minggu from yesterday, fisika kemarin, kelas fisika kemarin, perempuan tidak memiliki catatan. Apakah kamu berpikir aku bisa meminjam milikmu? Berarti perempuan tidak memiliki catatan dan mau pinjam kepada laki-laki. She took some very good note. Nah, dia ini salah. Wong dia tidak memiliki catatan kok she took some very good notes in physics. Ini bukan. Wong dia nggak punya catatan. Bukan dia mencatat dengan catatan yang baik di kelas fisika kemarin, bukan. Dia nggak punya catatan. Mungkin waktu profesornya menjelaskan, waktu dosennya menjelaskan, dia ngelamun atau mikir yang lain. Oke, yang D. She would like to lend the man her note. Ini salah. Kenapa? Karena dia nggak punya catatan. Kalau nggak punya catatan, masa mau meminjamkan? Yang dipinjamkan apa? Wong catatannya nggak punya kok. Oke, mungkin untuk video yang kedua ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Jadi kita lanjutkan ke video selanjutnya untuk belajar listening. Karena di listening itu ada pola-polanya yang perlu teman-teman pelajari. Karena apa? Karena pinter atau ngerti bahasa Inggris tok nggak cukup. Kalau dalam listening Anda membutuhkan dua hal. Yang pertama, Anda harus membiasakan telinga Anda mendengarkan percakapan bahasa Inggris yang pertama. Yang kedua, setelah terbiasa mendengarkan, langkah yang kedua adalah Anda harus mengetahui pola-pola yang ada dalam listening. Nah, ini alhamdulillah pola-polanya saya sudah riset
dan semuanya saya masukkan ke buku Belajar Listening TOEFL dari nol. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk Anda dan teman-teman bisa goal score TOEFL-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.